Khodam pendamping sering dikaitkan dengan orang yang memiliki ilmu kebatinan. Padahal, beberapa orang yang memiliki khodam pendamping tidak menguasai ilmu kebatinan. Khodam pendamping biasanya dipanggil sebagai perantara pemiliknya untuk memanggil orang yang dituju secara umum. Khodam pendamping diartikan sebagai makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Bahkan beberapa orang pun memiliki khodam pendamping yang berasal dari ilmu leluhur yang diturunkan kepadanya. Khodam pendamping pun memiliki berbagai macam wujud. Perwujudan khodam yang paling sering didengar oleh masyarakat adalah binatang dan jin yang berupa manusia. Masing-masing wujud khodam memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berbagai macam ciri-ciri orang yang memiliki khodam pendamping dapat dirasakan oleh siapapun, termasuk orang yang awam tentang ilmu kebatinan. Biasanya, seseorang yang memiliki khodam mempunyai sorot mata yang tajam. Selain itu, dirinya akan disegani oleh orang-orang di sekitarnya karena wibawanya yang sangat tinggi. Namun, tidak semua orang memiliki khodam pendamping. Karena khodam pendamping hanya akan mengikuti orang yang rajin beribadah, berdoa, rajin berpuasa, melakukan amalan-amalan tertentu. Biasanya khodam berasal dari kakek atau nenek terdahulu yang sudah meninggal untuk menjaga anak, cucu, atau keluarga. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ternyata di dalam dirinya ada khodam pendamping. Lantas bagaimana cara mengetahui jika seseorang memiliki khodam pendamping? 1. Sorot matanya tajam. Seseorang yang mempunyai khodam pendamping dapat terlihat dari sorot matanya yang tajam. Tanpa disadari, sorotan matanya akan berbeda dengan orang-orang biasa pada umumnya. Jika ada orang biasa yang melihat atau bertatapan secara langsung dengan orang yang mempunyai khodam pendamping, biasanya ia akan merasa ketakutan atau kehilangan nyali. 2. Sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Meskipun seseorang tersebut adalah golongan dari orang biasa yang tidak mempunyai latar belakang golongan pejabat atau orang kaya. Hal itu menjadi ciri seseorang yang mempunyai khodam pendamping. Biasanya mereka akan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. 3. Memiliki kekuatan batin atau ilmu spiritual yang tinggi. Ciri yang pertama ialah memiliki kebatinan atau ilmu spiritual yang tinggi. Bagaimana cara mendapatkannya? Hal itu didapatkan dari kebiasaannya yang rajin ibadah, berdoa, berzikir, melakukan tirakat, rajin puasa, dan melakukan amalan-amalan tertentu. 4. Tubuhnya akan bereaksi dengan khodam lain. Ciri-ciri tubuh seseorang yang mempunyai khodam pendamping akan bereaksi jika berdekatan dengan orang yang sama mempunyai khodam pendamping. Reaksinya sendiri bagi setiap orang bisa bermacam-macam dan sulit untuk diungkapkan karena hanya bisa dirasakan saja. 5. Perkataannya bijak dan bermakna. Setiap tutur kata yang dilontarkannya pasti penuh dengan kebijaksanaan. Bahkan tidak jarang jika perkataannya penuh dengan kebijaksanaan. Berbeda dengan orang biasa. Jika seseorang yang mempunyai khodam tersebut memerintah kepada orang lain, maka orang tersebut akan mendengarnya dan menuruti perintahnya. 7. Karismatik. Ciri seseorang memiliki khodam biasanya hidupnya memiliki karisma tersendiri. Karisma menurut KBBI ialah mempunyai energi yang bagus untuk mempengaruhi lingkungan, misalnya dalam berbicara maka akan sangat didengar. Tak heran orang yang memiliki khodam biasanya selalu dihargai dan terpandang terlepas dirinya sadar atau tidak terhadap khodamnya. Di samping itu,
Kalau orang yang sudah menyatu dengan khodam akan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. 8. Kebal penyakit. Apabila khodam sudah menyatu dengan jiwa seseorang, maka orang tersebut akan mempunyai daya sembuh. 9. Mata batinnya akan semakin terbuka. Tanda khodam sudah menyatu dengan diri atau jiwa seseorang dapat dilihat dari mata batinnya yang semakin terbuka. Sehingga tidak heran orang yang khodamnya sudah menyatu dengan dirinya itu akan bisa menembus dan juga bisa melihat alam gaib dan juga bisa melihat makhluk-makhluk astral, tuturnya. 10. Susah jodoh. Menyatunya khodam dengan diri atau jiwa seseorang dapat dilihat dari segi asmaranya. Biasanya orang tersebut akan mengalami kendala dalam kisah asmaranya. Misalnya, sulit mendapatkan pasangan, dan apabila orang tersebut mempunyai pasangan, dan apabila ia sudah mempunyai pasangan, biasanya akan terjadi cekcok terkait perbedaan prinsip di antara keduanya. Dan ini tidak mutlak, tergantung daripada orang tersebut. 11. Rezekinya lebih mudah. Tanda khodam yang sudah menyatu dengan diri atau jiwa seseorang selanjutnya adalah rezekinya lebih. Karena dimudahkan dalam hal rezeki, biasanya rezeki orang yang mempunyai khodam itu akan mengalami perubahan yang signifikan. 12. Ucapannya terkabulkan. Jiwa seseorang yang sudah menyatu dengan khodam biasanya setiap ucapannya akan terkabulkan atau akan terjadi. Maka dari itu orang yang sudah menyatu dengan khodam harus bisa menjaga lisannya jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dan jangan sembarangan mengucap sumpah, karena semua itu akan terjadi. Cara menghilangkan jin nasab. Berikut ini langkah-langkah untuk menghilangkan jin keturunan yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. 1. Bertaubat setulus hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menghilangkan jin keturunan. Pertama kali yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang dilakukan baik sengaja atau tidak disengaja. 2. Memusnahkan pusaka, benda keramat. Apabila masih terdapat pusaka-pusaka, benda-benda keramat, maka benda-benda itu harus dimusnahkan dengan keikhlasan karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengucapkan ikrar pemutusan dengan bangsa jin. Ikrar ini dimaksudkan untuk mempertegas kepada bangsa jin bahwa manusia yang ditempatinya tidak ikhlas ditempati oleh bangsa jin. Contoh ikrar pemutusan adalah sebagai berikut, membaca ta'awud dan basmalah. Ya Allah, sesungguhnya saya dan mewakili keluarga saya dengan penuh kesadaran dan pertaubatan dengan ini mengikrarkan. Memutuskan semua perjanjian atau ikatan yang kami atau orang sebelum kami, atau keluarga besar kami, yang perjanjian itu pernah lakukan secara sadar atau tidak sadar dengan segolongan jin. Mengharamkan tubuh kami dari dimasuki atau dijadikan sebagai tempat tinggal apapun juga jenis jin. Menegaskan bahwa kami hanya bergantung kepada perlindungan dan pertolongan Allah, bukan kepada jin. Ya Allah, mulai saat ini, saya haramkan semua makanan dan minuman saya, seluruh anggota tubuh saya dari semua jin yang ada di dalam dan di luar tubuh saya atau yang mengganggu saya. Jika mereka makan dan minum, jadikanlah sebagai racun, racun yang sangat panas, racun yang sangat berbisa, racun yang membakar, racun yang membunuh semua jin-jin itu ya Allah ya Rabbal Alamin. 4. Melakukan ruqyah syariah. Saran kami, datangilah peruqyah syariah terlebih dahulu untuk diruqyah. Mengapa? Karena orang yang terkena gangguan jin untuk melakukan ruqyah sangatlah berat dan selalu ada halangan. Misalnya,
Mau ruqyah tiba-tiba sakit, tiba-tiba panas, tiba-tiba kesurupan. Malasnya minta ampun, minta bantuan terlebih dahulu untuk minta diruqyah. Setelah gangguannya melemah, insya Allah ruqyah bisa dilakukan sendiri, ruqyah mandiri. Sayangi keluargamu dan keturunanmu. Jangan sekali-kali belajar ilmu-ilmu kesaktian, mempunyai benda-benda pusaka, pasang susuk, dan lain-lain. Tanpa Anda sadari, hodam jin dari ilmu benda tersebut akan menurun kepada anak turun Anda.